Halo sobat, balik lagi dengan saya Harsmith. Oke, di materi kali ini saya akan membawakan materi yaitu bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan percaya diri. Oke, jadi materi ini hanya sebagai bawaan saya dalam public speaking atau melatih public speaking saya, bagaimana dengan cara penalaran saya, bagaimana dengan bicara saya gitu kan, nada saya, gerakan tubuh saya, ya seperti itulah. Intinya seputar public speaking. Jadi fokusnya itu public speaking dan materi itu hanya bagian kedua dari video ini gitu. Oke, kita masuk ke videonya. Oke, sebelum cara bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dengan tenang, dengan percaya diri, itu ada satu trik atau satu yang menurut saya hal yang cukup penting dalam penyelesaian masalah dengan percaya diri, yaitu kesadaran diri kalian terhadap kalian sendiri itu. Kayak contoh nih ya, saya sadarin lewat pertanyaan ya Pak. Menurut kalian, seberapa banyak masalah yang udah kalian lewatin gitu kan di hari-hari sebelumnya? Seberapa banyak coba? Nggak bisa hitung kan? Udah banyak banget masalah yang udah kalian lewatin, udah kalian lewatin dengan baik. Itu udah banyak banget gitu. Jadi kalian udah punya pengalaman gitu, udah punya cukup pengalaman yang besar dalam menyelesaikan konflik gitu. Nah, dari situlah kesadaran kita dalam penyelesaian masalah agar pede itu dibentuk gitu. Kayak contoh nih, kita ada masalah di hari ini gitu kan. Kita berpikir bahwasannya masalah ini besar banget gitu. Nah, dengan kita membandingkan masalah yang sekarang dengan masalah yang udah kita lewatin, itu kita lebih tenang gitu. Wah, saya juga kemarin juga udah bisa ngelesain masalah yang begitu banyaknya gitu kan, begitu susahnya. Ya ini mah masalah satu doang. Nah itu tuh ngebuat diri kita lebih tenang, lebih bisa mengontrol diri kita, yang sehingga kita bisa menganalisis konflik ini tuh datangnya dari mana, hal baiknya yang sayanya tuh yang mana, hal buruknya yang sayanya tuh yang mana, yang sehingga itu bisa jauh lebih efektif dalam penyelesaian konflik yang jauh lebih baik gitu, dibanding dengan kita merasa kayak aduh masalah ini besar banget, konflik ini tuh besar banget, aduh saya gimana cara penyelesaiannya, ini. Nah itu tuh ya yang gak gimana-gimana buat konflik kita. Tapi dengan kita percaya diri bahwa kita punya pengalaman yang cukup besar dalam penyelesaian konflik, itu jauh membuat diri kita jauh chance kita buat nyelesain konflik ini tuh jauh lebih besar gitu. Nah makanya dari situ, nah coba dah kalian bayangin, ada atau tidak orang yang dari sejak dia lahir itu tidak mendapatkan suatu konflik sama sekali. Kalau ada, siapa orangnya? Saya mau tanya ke orang tuanya, bagaimana cara dia agar anaknya tidak mendapatkan konflik sama sekali? Tidak ada kan? Nah makanya karena kita ini makhluk sosial, kita tidak luput dari namanya konflik gitu. Dari namanya konflik. Kayak contoh sederhananya, ketika kita sekolah gitu kan, kita membuat suatu kelompok. Contoh kita ada guru itu suruh kita ngebuat atau ngadain 17 Agustus gitu. Nah, di acara 17 Agustus ini kalian harus menentukan lomba apa aja yang ada di situ gitu. Nah, ada satu orang gitu kan, dia dia berargumen bahwasannya dia mengusulkan ada lomba karaoke. Nah, tapi di orang lain mereka tidak setuju dengan usulan orang tersebut. Nah itulah dinamakan konflik. Jadi udah pasti ada konflik tersebut gitu. Bahkan di hubungan sekalipun. Nah oke, sebelum masuk di hubungan nih, menurut saya konflik itu adalah hal awal untuk kita bisa berkembang, mau itu dalam pertemanan, mau itu dalam hubungan, atau bahkan diri kita sendiri gitu. Dengan kita menganggap suatu konflik itu sebagai loncatan kita untuk berkembang gitu kan, kita bisa menyelesaikan konflik itu dengan baik gitu. Kayak contoh nih, dalam hubungan gitu kan, ada mungkin suatu saat gitu kan, ada ngadapin suatu konflik gitu yang mungkin cukup besar gitu, yang mungkin cukup
bisa ngebuat rusak hubungan itu. Tapi dengan kita penyelesaian konflik itu dengan baik gitu kan, kita bisa mau berdiskusi bagaimana cara penyelesaiannya dengan baik dengan pasangan kita, itu jauh lebih memungkinkan untuk hubungan itu berkembang gitu. Ketika kita bisa nyelesain masalah itu dalam hubungan, kita bisa berkembang, jauh lebih berkembang. Bahkan sebelum kita dapat konflik itu gitu, kita bisa jauh lebih dekat, kita bisa jauh lebih mengenal satu sama lain gitu. Nah, kalau kita mandangnya dari sudut seperti itu, jadi konflik itu tidak selalu berhal buruk. Ada hal baik yang kita peroleh ketika kita memandang suatu konflik itu untuk kita berkembang seperti itu. Oke, see you next video.